Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita masih dalam seri bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja. Dan di seri ini kita berjalan dalam perjalanan journey ya. Perjalanan melihat dari masih dalam rahim ibunya, sampai dia lahir, dia menjadi bayi, menjadi anak kecil, toddler, balita, sampai dia jadi anak, dan nanti dia jadi remaja dan besar. Kita berharap dalam perjalanan kita secara fisik aja, kita berharap ada pertumbuhan yang signifikan. Kebayang nggak? Secara rohani juga, kita mau pertumbuhan kita signifikan. Kita nggak boleh bertahan sebagai bayi Kristen. Kita harus bertumbuh menjadi mungkin pelan-pelan, mungkin balita dulu Kristen, nanti kita jadi anak-anak Kristen, nanti jadi remaja Kristen, lama-lama pendewasaan, pendewasaan, pendewasaan iman gitu. Jadi kita melihat perjalanan seorang anak pun, dia harus terus bertumbuh, dan semakin besar, semakin dewasa, semakin bisa mengerti lebih banyak lagi. Begitu juga kita semuanya, dalam pertumbuhan rohani pun juga kita harus punya pertumbuhan yang signifikan atau yang bermakna, di mana kita bertumbuh harus dengan tidak mau bertahan pada hal yang sama terus-terusan. Kita mau terus-menerus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Dan kalau bertumbuh pun juga kita harus belajar untuk antusias akan hidup, karena kalau seorang anak aja nggak mau makan atau nggak mau menikmati yang ada di depan dia nggak akan bisa bertumbuh karena akan ada sesuatu yang kurang dari fisiknya. Nah, begitu juga dengan kita semua, kita harus punya sebuah antusiasme untuk belajar, untuk menerima hal-hal yang baru, untuk antusias dalam membangun hidup kita, membangun iman, membangun kesehatan, membangun karir, membangun keluarga, dan kita juga membangun kehidupan anak-anak di sekitar kita. Maka dari itu, dengan senang hati, kami di Ladimi fokus tahun ini adalah tentang mother and child, ibu dan anak. Anak ini bisa berarti anak terlahir dari rahim kita, atau anak terlahir dari hati kita. Jadi nggak harus kita yang melahirkan mereka, tapi kita punya tanggung jawab untuk membesarkan mereka, memberikan mereka pengaruh yang baik, agar kita bisa melihat pertumbuhan mereka yang signifikan. Tema kali ini adalah tema besar selama 8 minggu ke depan, bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja, dan hari ini kita akan membahas tentang keajaiban anak. Nah, tanpa panjang lebar, sebelum saya memperkenalkan pembicara, saya ingin membuka dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sang pemberi hidup. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang begitu baik menuntun hidup kami dalam segala kebenaran. Kami tahu kami terbatas, kami seringkali gagal, dan kami seringkali merasa kami mengecewakan dunia kami maupun Tuhan. Tapi pengampunan Tuhan dan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami pun dikasihi, dan Tuhan terus-menerus akan merestorasi hidup kami. Dalam kami menjadi orang tua, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberi kami hikmat untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami, untuk mempersiapkan mereka ke masa depan yang cerah. Dan juga Tuhan, bagi kami semua yang belum punya anak, kami juga berharap dan berdoa untuk kami bisa menjadi pengaruh yang baik bagi setiap anak-anak yang kami kenal dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar untuk melihat bagaimana anak-anak, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka harapkan, dan kami juga bisa melihat Tuhan, apa ya kontribusi kami sebagai orang tua maupun sebagai kakak-kakaknya mereka atau tantenya mereka, omanya mereka dalam kehidupannya mereka. Kiranya Engkau memberkati kami, pembicara hari ini, yaitu Christy dan Dea. Engkau urapi mereka berdua, agar kisah hidup mereka, agar pengajaran yang mereka miliki, yang mereka saring dan sharing hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan terlebih lagi Tuhan, berkati setiap wanita di tempat ini. Engkau beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa menghadapi hidup, untuk bisa bersuka cita dan sebagai seorang ibu, untuk bisa merasakan bagaimana kasih Kristus yang mengasihi kami dengan setia, kami pun mencurahkan kepada anak-anak sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati, urapi, dan biar Engkau dipermuliakan dalam kelas ini. Kami mengucap syukur dan berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ladies. Kita tanpa yang lebar, saya ingin memperkenalkan dengan cara berbeda, karena kalau Anda udah ikut minggu lalu, Anda sudah sedikit mengenal mereka dengan cerita mereka yang begitu amazing, begitu mengagumkan. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan mereka berdua dengan cara yang unik, yaitu bertanya tentang hidup mereka. Mereka menceritakan siapa mereka secara singkat, dan juga mereka akan memberikan highlight satu tentang apa yang unik dari keluarga mereka. Hai Christy, hai Dea, welcome back to Ladimi. Terima kasih banyak ya. Udah jadi berkat minggu lalu, jadi berkat minggu ini, di tengah kesibukan yang begitu banyak yang kalian sekarang sedang jalani.
Tapi terima kasih untuk waktunya, investasi untuk kami semua wanita-wanita di sini. We appreciate you, sangat-sangat menghargai kalian dan terima kasih untuk waktu yang kalian berikan dan banyak sekali pelajaran yang berharga yang saya sendiri bisa gunakan di khotbah dan di pemikiran dalam keseharian setelah saya dengar kesaksian kalian semua, sharingnya kalian semua minggu lalu. So Christy, before we move on to Dea, boleh nggak kamu kenalin ke kita semua secara singkat keluarga kamu dan apa yang unik dari keluarga kamu yang mungkin lucu atau menarik atau orang kayak, hah, wow gitu. Boleh sharing? Oke, oke. Halo again semuanya. Thank you udah datang Sabtu-Sabtu pagi belajar bareng-bareng. Aku Kristi, suamiku namanya Jonathan, panggilannya Jojo. Kita punya dua anak, mungkin kalau beberapa yang baru belum dengar minggu lalu. Dua anak perempuan, namanya Kemil umur 10, Journey umur 8. Em, Mungkin satu fun fact tentang kita yang lucu apa ya? Oh, ini mungkin aku sama Jojo itu kenal pertama kali di Kids Church waktu kita umur kayak sekitar 6 atau 7. Jadi kalau misalnya maksudnya kayak for maybe like an encouragement to us parents right now, choose your kids friends wisely because you never know they will end up marrying one of them in the future. Yeah. I didn't know that. That's amazing. Yeah. Oh, wow. Jadi kalian yang udah punya anak, sebuah anak sekolah minggu sampai doain Tuhan. Mungkin one of them akan jadi jodoh anak saya. Iya. Nanti jadi besanan gitu ya. Iya, ini I didn't know loh. Wow, this is amazing. Thank you. Dea, Then what about you? they were high school sweethearts, right, Sissy? Iya, iya, iya. That's beautiful. Iya. What about you, Dea? Halo, nama saya dan Dea. Um, saya uh, saya ada 3 anak, Mufasa, Maui, sama Diana. Dan saya married to Mario Tahito. Jadi I think a fun fact about our family karena Mario came from a very apa tuh namanya very musically talented family. Kan papanya penulis lagu, mamanya a singer gitu. Jadi uh, hampir tiap hari suami aku tuh ingetin aku karena kalau misalnya lagi on di hari-hari gitu kalau misalnya anak-anak lagi ngapain gitu mereka tuh eh, Diana anak saya yang terakhir dia lagi mau warnain mau gambar nggak pernah nggak nyanyi gitu dia selalu sambil humming sambil nyanyi dan kalau lagi di mobil juga sampai Mario berkali-kali bilang beb beb beb, kita harus investasi nih kayaknya kita harus beli kamera yang di dalam mobil karena the things they do in the car kalau lagi nyanyi kalau lagi apa tuh kita tuh sampai geli-geli sendiri kita sampai ketawa-tawa dan Mario bilang kita kalau misalnya kita nggak inget ini pasti kita bakal lupa kita harus taruh nih ke kamera karena especially kalau di mobil kan mereka tanya ayo pasang lagu terus kita pasang lagu tuh and Mari selalu ingetin aku kayaknya kamu nggak you take it for granted deh not all kids bisa kayak gini loh babe dia tuh selalu ingetin aku tiap hari dan karena I'm so used to it gitu kayak tiap hari ngeliatin mereka tuh yang emang sejago itu nyanyinya sehebat itu jadi aku kayak udah biasa banget gitu for me tapi Marius like no you know aku udah sering ngajar dia juga pernah jadi profesor dia ngajar musik juga pernah jadi profesor juga jadi kayak Marius like no this is not normal this is special and so I think that's so cool. Kayak apa game mereka yang paling mereka suka kita main bareng-bareng as a family. Mario and I will hum lagu gitu kita cuma hum lagu intronya terus mereka harus nyanyi harus kasih tahu kita lyricsnya and of the song or of the chorus dan mereka tuh selalu bisa padahal ini cuma intro baru kayak 3 nada terus mereka langsung tahu itu lagunya apa semua it's like that's special gitu and so that's what's so cool about our family I think. Iya, Kayak mini iya. konser. Iya Iya, bener, mini konser udah bisa Yang sih. kayak selalu mini iya. konser. Iya. Tapi it's really amazing ya kayak kalian dia sebagai ibu udah bisa menyadari potensi anak nih ada. Jadi kita harus memorize, rekam gitu Mhm. karena it's such a precious information atau video yang akan dipakai in the future gitu. Kan apalagi dengan talentanya. Tapi kalau ladies kalau if you don't know maksudnya kayak mertuanya Dea adalah Diana Nasution. She's like a super legend singer di Indonesia gitu. Jadi kayak and also omnya puan anak-anaknya dia adalah Elo penyanyi juga. Jadi kayak
ini anak nih di surrounded by semua DNA-nya tuh music, bener juga sih. I think in the future your kids will be like like a famous singer juga sih bisa-bisa. Soalnya Ya, it's in the blood sama kalian juga ngelatihin juga gitu. That's impressive. ya. Praise the Lord. Kita perlu banyak anak-anak terang di dunia entertainment. Jadi Amin. and they will make a difference kalau mereka bertumbuh dalam Tuhan dengan rajin doa, udah kenal Tuhan dari kecil, and they will be a blessing in the place of influence gitu ya. Oke, thank you so much for sharing. I want to ask ya kalian berdua. Kan kita ada beberapa pertanyaan. Jadi ladies, kalau if you have any questions, please sharing karena hari ini kita kadang-kadang ya, kita tuh sebagai perempuan kita perlu mendengarkan kisah hidup sesama wanita karena semua orang tuh pasti punya pengalaman yang berharga, apalagi dia psikolog anak, udah gitu mereka berdua juga udah melayani di sekolah minggu, udah melayani begitu banyak anak-anak, jadi mereka punya banyak pengetahuan yang membantu kita untuk bisa gimana caranya menjadi orang tua yang terbaik atau tante atau oma yang terbaik bagi si kecil ini di sekitar kita gitu. I penasaran ya, apa sih apa yang pelajaran bermakna yang kalian pernah yang kalian rasakan ya sebagai seorang ibu, dan kalian mungkin apa pelajaran bermakna menjadi seorang ibu gitu. Apa sih yang berubah dari dulu nggak punya anak sampai punya anak? Like what's the difference? Apa yang signifikan um, dari pelajaran yang berharga menjadi seorang ibu? Hmm, oke. Pembukaannya langsung tough question ya. You know, Kayak right? langsung berat. Nggak apa, nggak apa. I give you some time to think. Tau nggak kenapa? Kalau for me ya tante aja ya, menjadi godmother aja. You know, Heeh. aku Perancis, ngunjungin Lulu namanya, anaknya kakak sepupu aku. I'm holding her, aku baru ketemu dia baru beberapa minggu. I'm holding her, I feel such a tremendous love. Kayak cinta banget, padahal kenal kagak, baru ketemu loh. Kan kita kalau ketemu sama manusia kan nggak langsung jatuh cinta lah gitu. Kita pasti kayak, siapa ya dia ya? Dia orang mana ya? Dia oke nggak ya? Dia baik nggak ya gitu kan? Itu ketemu sama bayi aku kayak there's ada warm kayak zup, kayak warm feeling yang sayang banget, I Hmm. want to protect her gitu. Jadi aku kayak hah, nggak ngelahirin, nggak ngebesarin, tapi sayangnya minta ampun gitu, apalagi kalau orang tua gitu. Itu one of the highlight dari begitu banyak highlight yang aku rasakan dengan si My God Daughter Lulu ini gitu. Sekarang udah umurnya Hmm. 12 tahun dong, jadi kayak hah, time flies. Wow. Do you want to go first, Sissy? Do you have anything? Kalau untuk aku kayaknya yang beda antara sebelum jadi ibu sama sesudah, kayaknya um, like kita udah bahas dari minggu lalu tuh, kita tuh berdua bener-bener punya ibu yang bener-bener hebat banget gitu. Dia kayak raise us to be really really, you know, good kids lah. Maksudnya yang kayak kita tuh sampai sekarang tuh that I feel like every day gitu, meskipun kita nggak ketemu pasti aja kepikiran wow gitu, kayak uh, udah jadi ibu tuh ngerti kayak oh dulu tuh this is why our mom did this gitu, kayak jadi I think just being amazed karena apa, mama kita kayak such a good mom. Jadi dari kecil tuh emang mimpi terbesar saya adalah untuk menjadi seorang ibu gitu. Meskipun you know, ada mimpi pingin jadi kids pastor, mimpi pingin jadi pelukis, mimpi well, all these cita-cita yang dari kecil banyak banget. Tapi yang paling utama tuh my biggest dream is to wanna have untuk menjadi seorang ibu gitu. Dan setelah menjadi seorang ibu tuh kayak menyadari kayak wow, emang it's a beautiful beautiful role, tapi juga susah banget. Dan super super amazed with Oh, sorry. Nggak apa, you're on mute, it's super okay, amazed it's super it's amazed allowed with dong. ya. Halo, is it Maui atau Iya, Sorry. harus Maui. Mana ininya nggak ada Maui? Maui? No, Nandis, where's the Nandis? Let Anyway, me. Oh, okay. ya itu Okay. soal. Jadi aku kayak super amazed with the role of being a mom. Tapi yang surprising for me is that setelah jadi seorang ibu tuh my confidence level juga langsung lumayan naik gitu, karena I feel like meskipun I don't know, kayak I think dari seumur hidup kayaknya both Christy and I
suka struggle with confidence, kayak we all, meskipun I guess growing up in a big apa namanya community, like growing up in a church, emang it's something really good, but also you tend to fall in the comparison game, kayak oh enggak lah dia lebih jago daripada aku, oh enggak lah dia lebih talented daripada aku gitu-gitu kan. Jadi kayak a lot of that. Tapi I feel like after jadi seorang ibu tuh my confidence level tuh juga yang jadi naik banget, karena kayak it's also like karena such a beautiful role, dan juga mikir nggak semua orang bisa do this job, I mean it's a role, it's a job, it's a blessing, dan semuanya itu kayak wow. And for me, like my confidence level jadi ini banget. I feel like after having Mufasa Maui Ana, my role as a kids pastor has gotten better, lebih lebih pede jadi kids pastor, lebih kalau lagi lewatin masalah apa-apa tuh yang kayak oh, jadi kayak I feel kayak gimana ya, how do I say it, jadi Yeah, I have a lot of ka- karena udah ada life experiences of being a mom, jadi itu yeah, langsung kayak okay, I know how to handle this, jadi lebih confident in a lot of uh not a lot of yeah, things. yeah. Thank you. I get it. You know what? Actually interesting that you say confident ya. Itu universal problem. Semua orang yang aku temuin di dunia entertainment, di dunia dunia Kristen, di keseharian aku, semua wanita yang aku ketemuin, belum pernah ketemu cewek yang overconfident. Semua punya masalah sama confident. Semua tuh merasa kayak insecure, merasa nggak aman, merasa kurang, merasa aduh kayak orang suka nggak ya sama aku, udah ngebaring hidup kita sama orang lain. Itu tuh universal problem. Jadi ladies, kalau anda di sini punya masalah kayak gitu, you're not alone. Even model aja, waktu aku dulu used to do work as a model, itu yang awas gila ya, dia blonde, blue eyes, tinggi, kurus, pokoknya yang kayak hampir kayak Barbie gitu mukanya, masih insecure. I was like, it's universal problem nih, semua orang punya masalah yang sama. Jadi ladies, if you feel not confident, welcome to the world of women. Oke, okay? Aku belum pernah ketemu perempuan yang super confident. Semua mungkin munculin confident, tapi deep down masih kayak, is my hair okay? Is my clothes okay? Am I okay? Gitu kayak, trust me, kayak it's just it's everyone's problem, every woman's problem. Kalau cowok enggak, cowok tuh ada banyak yang confident banget. Kadang-kadang mereka less than who they are, mereka tuh thinking kayak gini, cewek kalau masuk ruangan, aduh, am I okay? Emang aku cantik gak ya? Aku oke nggak ya? Cowok nggak? Ih, gue ganteng banget ya. Gila nih, keren banget ya. Itu cowok tuh. Jadi, just want to know, kayak kalian nggak sendiri ya, ladies ya, in case you feel that way. What about So you, Chris? you found your next team, I guess, Trace. Next The year, next next year. series, women's confidence. Iya benar, itu next year topik. Gimana, gimana? What about you, Kirsty? Mungkin satu yang aku tambahin juga, um, just karena kayak menyambung apa yang tadi Tracy udah bilang, udah katakan juga, kayak ketika kita menjadi ibu tuh bener-bener ngerasain kayak your heart grows gitu. Jadi kadang pas lagi kita punya satu anak, aduh kita overwhelmed banget nih gitu kan, kayak nggak bisa, maksudnya kayak capek, abis itu mesti ngurusin jauh lebih banyak apa-apa, terus kita mempertanyakan diri kita sendiri kan, kayak bisa nggak ya kita punya dua anak, bisa nggak ya keluarga kita berkembang lebih besar lagi, tapi kayak kita pingin punya anak dua, anak tiga, untuk karena kayak ya emang that's your family plan gitu misalnya. But maksudnya kayak begitu punya anak kedua, padahal kan anak pertama tuh pasti udah mikirnya kayak, aduh bisa nggak ya kayak love somebody else as big as I love my first child gitu misalnya. Kayak masa sih bisa gitu. Tapi begitu ketemu anak kedua, you just realize kayak your heart malah grows. It's not because your love is divided. Kayak kasih kamu tuh nggak terbagi karena kamu punya anak kedua gitu. Kalau misalnya ternyata pas kamu punya anak kedua, jadinya your heart grows instead of your love is divided. Jadi itu sih kayak one other thing yang aku juga pelajarin. Oh, kamu ke mute Trace.
I love when you say it's like your love grows dengan bertambahnya anak. Jadi orang tua yang punya anak dua, tiga, empat, you can still have capacity, berarti punya kapasitas untuk bisa mengasihi anak tersebut tanpa khawatir tentang pembagian kasih tersebut ya. Jadi perutnya berkembang dengan bayi ada di perut, hati pun juga berkembang dengan adanya anak dalam hidup kita ya. Betul. Kalian kan punya anak di usia anak-anak ini ya. Gimana Hmm. sih cara kalian mengajarkan kepada mereka hidup mandiri gitu? Maksudnya gimana? Ini pasti agak kaget ya. Contohnya dari bayi yang selalu nempel terus tiba-tiba kalian antar dia ke sekolah hanya boleh jemput siang hari dari pagi sampai siang maka di sekolah gitu. Gimana caranya kalian ngajarin anak untuk hidup mandiri? Oke, jadi untuk hidup mandiri sih menurut aku diajarinnya dari rumah sejak dari kecil. Jadi bukan begitu mereka masuk sekolah, oh mereka jadi udah harus lebih mandiri. Maksudnya TK pun emang mereka masih kecil ya. Tapi dari rumah pun mereka dari umur 2-an itu udah bisa sebenarnya diajarin kemandirian dengan cara-cara simpel kayak misalnya kita harus cuci piring. Kita harus cuci piring, anak kita ajarin untuk mereka mandiri sebentar gitu. Cuci piring kan mungkin 10-15 menit. Nah, dari 10-15 menit itu aja mereka harus that's something udah yang cukup langkah yang cukup besar gitu buat mereka untuk kayak mereka harus entertain themselves selama 10-15 menit dan mereka harus bisa meregulasi emosi mereka, mereka harus bisa cari cara untuk problem solving juga gitu-gitu. Jadi semua itu bisa dilatih sedikit demi sedikit di rumah. Dan lama-lama lama kelamaan jadinya waktu mereka di sekolah pun makin lama mereka makin pede gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Iya, iya. Wow, involving them dalam kegiatan sehari-hari juga ya. Iya, wow. What about you, Dea? Ada. Iya sama bener-bener include mereka di kayak house chores dan karena mereka udah dikasih responsibility mereka tuh ngerti oh jadi aku bisa ngelakuin semua yang mama papa lakuin gitu dan yang paling penting untuk kita juga semua harus lakuin jadi kayak kalau Asa Mawi Ana semua tahu kalau misal oh it's lunchtime dinner time eh, karena kita juga nggak ada pembantu dan nanny, Mario juga selalu bantuin gitu. Dia juga sometimes do dishes, dia juga bantuin saya masak. Jadi karena dia tahu, oh nggak bukan yang bersih-bersih, bukan cuma mama yang masak, bukan cuma mama. Mereka semua, especially kan aku punya dua anak cowok ya. Kalau anak emang, I feel like untuk perempuan we're ingrained to love those things, you know. Kita emang suka lakuin all those things. Tapi kalau asal Maui kan suka gak mau capek malas gitu-gitu kan tapi karena mereka lihat oh papa juga ikut masak oh papa juga ikut nyuci piring oh papa juga ikut vacuum jadi mereka ngerti kalau ini tuh kalau kita sebagai keluarga ya ini tanggung jawab kita semua untuk ngurusin rumah tanggung jawab kita semua bukan cuma tanggung jawab mama bukan tanggung jawab papa dan karena mereka juga udah lakuin itu semua mereka juga confidence level udah naik mereka mandiri jadi especially it's super important untuk raise boys because you do not want boys yang you know lenje-lenje yang cuma nggak mau ngapa-ngapain itu kayak so not cool jadi kayak aku sama Mario udah bicarain dari awal kita harus bisa raise good boys gitu. Iya, iya, iya. Wow. Aku apresiasi banget loh pas kalian bilang anak-anak ini diajarin tadi Kristi bilang masih kecil diajarin involve. Terus kedua, yang cowok pun juga diajarin untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kayak masak atau apa karena lihat bapaknya juga gitu ya. Ini penting banget sih soalnya sekali-kali orang merasa anak kecil tuh kalau perempuan di dapur, anak cowok di luar gitu, maksudnya boleh bermain gitu. Tapi kan tuh nggak adil karena satu hari nanti juga anak kecil, anak-anak pria, anak cowok ini juga harus masak di pas kos-kosannya dia, pas dia kuliah gitu. Jadi kalau nggak diajarin di rumah, nggak bisa mandiri juga ya. Tapi I'm so glad kalian Hmm. kemandirian tuh bukan tugas sekolah, tapi diajarkan dari rumah gitu. Jadi memang ini penting banget untuk kita ingat bahwa kita loh yang akan memberikan teladan. Kalau bapaknya bisa masak, anaknya pasti pengen bisa masak juga. Kalau ibunya melakukan hal-hal tertentu yang anaknya bisa jadi teladan, ya akan diikutin juga gitu. Jadi secara nggak langsung kayak kalian kita ngajarin dari rumah berarti ya untuk kemandirian mereka sehingga one day mereka siap gitu pada saat mereka udah di luar sana. Kalau kalau Iya dan Mm-mm. sorry dan kalau sekarang tuh
enak banget kan, kayak YouTube has so many recipe videos. Jadi kita udah dari awal ya, aku sama Mario kalau lagi cari recipe baru yuk, kita nonton bareng-bareng as a family. Terus jadi nanya, mau nggak coba ini, mau nggak coba this recipe. Jadi mereka ikut nonton, mereka lihat proses kita, mereka lihat kita juga belajar bareng-bareng. Iya. Kita Ya. pas udah masak, kita masak bareng-bareng. Jadi mereka tahu, oh ini tuh emang sebagai keluarga, emang kita harus, be involved in everything juga, dan bisa help around juga. Iya, aku suka banget loh kalau kita membuat sebuah tradisi di rumah tangga gitu yang kayak masak bersama, kayak kamu bilang, let YouTube bikin bersama yuk gitu. And involve semuanya itu kayak zaman dulu kala gitu ya rasanya ya. Karena sekarang nih seringkali rumah tuh dingin gitu, kayak si bapak sibuk kerja, ibu sibuk bersihin rumah, anak sibuk main atau sibuk belajar. Tapi nggak ada kebersamaan yang kalian tadi ceritakan gitu, masak bersama atau bikin sesuatu bersama. By the way, aku penasaran ya. Kan kita tadi ngomongin tentang confident. Kita tuh sebagai perempuan seringkali kurang confident ya, kurang kepercaya diri. Itu aku belum pernah ketemu perempuan yang super confident pun ya, yang tampilnya Iya. percaya diri, tapi aslinya minder gitu. Jadi dia munculin percaya diri dia tuh karena dia merasa bahwa orang nggak boleh tahu aku sebenarnya minderan gitu. Menarik sih. Hmm. Gimana kalian anak-anak tuh bisa nggak sih anak-anak tuh merasa kurang percaya diri? Atau nanti kalau udah dewasa, kalian mau notice nggak ke anak-anak kalian atau anak sekolah minggu, ini anak tuh bisa nggak dia punya sifat kurang percaya diri dan gimana sih caranya agar ada rasa percaya diri yang positif muncul dalam hidup mereka? Gimana cara mendorong itu? Iya, sebenarnya aku merasa kalau misalnya em, anak-anak anak-anak kita tuh justru bener-bener ngeliat apa yang kita kasih ke mereka kan ya. Jadi maksudnya kayak awal-awal mereka tuh justru confident dan mereka tuh em, apa namanya melihat diri mereka ya seperti kita melihat mereka kan, kayak mereka nggak tahu dari dunia luar tuh gimana gitu. Jadi makanya kayak kalau misalnya kita tuh sebenarnya lagi lack of confidence atau apa, usahain banget jangan sampai keucap depan mereka karena mereka juga jadi bakal kayak oh gitu ya cara ngeliat diri diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi bener-bener untuk kayak even body image atau kayak social standing atau apa itu semua kayak bener-bener hati-hati banget sih di depan mereka karena awalnya mereka what they see in themselves adalah how we see them kan. Dan kalau misalnya kita kan ke anak kita pasti sayang dan merasa mereka itu kayak worth it apa itu semua disebutin ke mereka dan jangan lupa dipuji itu semua penting banget untuk mereka karena ya that's how they build their confidence gitu. Dan setelah itu baru ke influence kan sama dunia luar waktu mereka udah di sekolah dan mulai bergaul dengan teman-temannya tapi kebantu banget kalau misalnya mereka itu udah confident. Puji Tuhan banget sih anakku yang pertama umur 10 em, menurut aku dia lumayan ini apa namanya leadershipnya lumayan tinggi dan lumayan confident ya jadi untuk sekarang-sekarang ini pun kalau misalnya ada hal-hal yang dia tuh merasa dia tuh kurang oke, sometimes dia juga dia kayak lebih kayak oh ya nggak apa-apa gitu, nggak semua orang bisa dan dia bisa mikir kayak gitu gitu jadinya dan kayak kemarin aja ada baju misalnya tulisannya Love Myself kan, habis itu kayak dia bilang yes I do love myself kayak gitu dan maksud aku kayak just simple things like that itu kan kayak untuk eh, memupuk ke apa namanya ya memupuk confidence ya dari diri mereka gitu dari kecil karena pas udah teenager pasti lebih susah lagi gitu. Iya, saya penasaran ya, how do we deal with anak yang kurang percaya diri ya? Sorry, Dea, we haven't heard from you. Kalau yang untuk kurang percaya diri, emang jauh jauh lebih susah ya untuk karena it's also personality, right? Maksudnya kalau misalnya kayak suami aku tuh orangnya pede banget sampai untuk orang-orang tuh it's
oke, relax gitu. Karena dia orangnya kayak super super confident, super pede. Jadi lucky for me karena suami aku udah kayak gitu. Jadi mereka lihat, oh, emang you can love yourself, you can be proud of yourself gitu kan. Tapi I know a lot of kids yang saya udah pernah apa namanya waktu saya jadi nanny, saya pernah handle kids yang not confident itu emang yang Christy bilang bener banget itu it all starts from your home gitu. Um, and I feel like sebagai Christians, um, those things juga kita bisa bawa lagi ke our beliefs gitu and God and how God sees us. Jadi kita juga ajarin dari awal mungkin ada kamu merasa kamu gini-gini tapi Tuhan lihat kamu kayak gini loh, Mama lihat kamu kayak gini loh, Papa lihat kamu kayak gini loh gitu. Apa namanya, and kalau misalnya lagi ganti baju untuk anak-anak yang nggak pede kita bisa lihat. I know that a lot of parents yang anak-anak yang nggak pede mereka do affirmations together gitu, mereka ngeliat in the mirror, okay, say with me, okay gitu, you are brave, terus mereka ikutin, you are brave, you are beautiful, you are beautiful, you are smart, you're smart. Jadi mereka dari kecil emang, cause some like my husband and my firstborn, mereka lahir-lahir udah keluar dari keluar dari perut langsung they're born confident gitu, kayak udah nggak usah diapa-apain udah so confident. Sedangkan I know like anak aku yang ketiga kan dia juga perempuan, and we talk how we tend to not be confident as women. Juga anak aku kayak gitu, jadi aku sering banget in front of the mirror kayak do affirmations with her, just how the Bible teaches what love is. Aku juga teach how God sees her, how I see her gitu. Jadi that's something you can do as well, like do affirmations of what the Bible says in front of the mirror. It's one of the best ways to do it. Iya, iya. Wow, thank you so much for sharing. It's interesting ya. Berarti kepribadian kita juga punya pengaruh besar gitu. Itu bener banget karena Hmm. mam, aku belum pernah dengar mamaku ngaca depan kaca gitu bilang, aduh mama gemuk ya, mama jelek ya, mama ini. Belum pernah. My mom tuh one Hmm. of the most confident lady in the world. Terus lucu banget anak-anaknya semuanya, me and my sister sih terutama ya. Kita tuh kayak minderan gitu dari kecil. Udah gitu, my brother ya cowok kali ya. Ya bener, berarti mungkin ada hubungannya dengan kayak sebagai wanita gitu ya. Tapi bener sih, kayak to think of it ya, my mom nggak pernah say bad things about herself in the mirror. And ini kontras dengan teman aku yang maminya selalu bilang, mama gemuk banget ya, mau gemuk banget. Dia anak-anak teman aku tuh umur 6 tahun udah nggak mau makan, karena dia gemuk, padahal dia kurus banget. Karena dia dengar mamanya selalu ngaca dan bilang, aduh I'm so fat gitu. Ternyata kita nggak Hmm. sadar ya, kita punya pengaruh tuh besar banget bagi anak kita, terutama perempuan. How we respond to our physical, atau kita meresponi fisik kita atau luka atau muka kita ataupun hidup kita secara pribadi depan anak-anak kita, itu bikin dia membuat sebuah pola. Oh, berarti kayak gitu ya harusnya ya. Aku gemuk, aku juga gemuk. Padahal mungkin mereka harusnya nggak perlu berpikir seperti itu gitu. Jadi secara nggak langsung susah juga ya, kita punya pengaruh besar loh untuk bisa mempengaruhi cara berpikir seorang anak. I wonder ya, sekarang kita ngomong pengaruh. Kan sekarang ini banyak sekali teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan besar kita semua. Bagian besar dari kehidupan kita semua. Gimana sih caranya sebagai orang tua untuk mengatur waktu layar, waktu mereka browsing, dan gimana cara kita bisa membimbing mereka untuk hanya bisa mempelajari media-media yang bisa kita percayai, karena zaman sekarang pun kartun pun juga punya ideologi yang mengajarkan hidup yang nggak benar gitu. Jadi sekarang ideologi yang manusia sedang masukkan bukan cuma ke orang dewasa tapi juga ke anak-anak gitu. Gimana caranya sebagai orang tua kita membantu mereka untuk bisa tetap bisa mengerti teknologi, mengatur waktu teknologi, dan juga menghadapi tantangan, membimbing mereka dalam menggunakan sosial media ataupun digital platform gitu. Gimana ya caranya ya biar kita bisa membantu mereka untuk bijaksana dalam menggunakan sosial media, media 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 apa? Digital media maksudnya. Oke. Jadi kalau misalnya aku eh, waktu untuk anak-anakku ya, eh, untuk ibu-ibu semua lainnya juga pasti bisa menerapkan dengan keluarga masing-masing, kayak kalian yang mengenal keluarga kalian. Tapi yang untuk aku terapin adalah waktu dari mereka kecil, memang zero screen time sampai umur 2. Dan ini
itu ada researchnya di American Association Pediatrics Association, jadi asosiasi dokter anak di Amerika ya, mereka itu menyarankan sebisa mungkin selama mungkin nggak ketemu screen time. Jadi itu dan kalau misalnya pun ketemu screen time itu adalah umur 2 tahun dan itu pun 30 menit per hari. 30 menit per hari umur 2 tahun sampai 4 tahun gitu. Jadi dan pastinya 30 menit berarti bukan pas lagi makan ya, karena makan aja udah 20 menit sendiri kalau misalnya anak kecil gitu kan. Em, jadi itu screen timer adalah yang digunakan untuk edukasi gitu untuk 30 menit itu. Nah, seiringnya waktu aku juga menyadari bahwa di dunia ini nggak mungkin ya mereka sama sekali di cut off dari screen, karena ya dunia ini semuanya sekarang based on technology, nggak mungkin juga anak-anakku nanti bakal gaptek sendiri gitu kan. Jadi kayak mesti find the right balance gitu. Nah, jadinya kalau misalnya yang aku terapin sekarang itu adalah mereka bisa screen sekarang mereka kayak tadi aku dibilang ya mereka umur 10 sama 8. Jadi mereka bisa screen 1 jam, habis itu mereka off screen 2 jam. Jadi kalau misalnya habis mereka pulang sekolah, mereka mandi, main dulu apa segala, habis itu kalau udah itu bisa screen untuk istirahatnya, mau screen itu 1 jam lalu off screennya 2 jam. Kalau weekend karena lebih banyak waktu yang mereka idle ya, jadi mereka juga udah tahu terapinnya 1 jam. Kalau mau screen time 1 jam, off screennya 2 jam untuk main-main yang lain gitu. Nah itu pun ya mereka jadinya udah belajar cara bertanggung jawab dan kejujuran juga ya jadinya, karena mereka pasang timer di HP mereka, begitu mereka screen time dinyalain timernya, mereka sendiri nyalain, mereka habis itu apa namanya mau makan atau mau apa nanti mereka pause dulu gitu, nanti nyalain lagi timernya, jadi kayak ya jadi kayak belajar apa namanya pertanggungjawaban juga kan. Em, gitu sih. Eh, aku eh, kasih ke dia dulu supaya bisa dia tambahin. Iya karena aku anak-anaknya masih lebih kecil, umur 7, 5, dan 3. Jadi untuk mereka sama sama Kristi kayak eh, harus diregulasi waktunya, tapi em, kita karena kita langsung dapat jegrek 3 anak kalau dalam waktu dekat tuh kita sempat kewalahan banget dan pernah pernah ngerti banget kalau untuk orang tua yang kayak kecapean ya udah nggak apa, kasih aja gitu kan, kasih iPad. Dan kita tuh dulu pernah kayak gitu juga, kayak ada there's a time in our life yang kita benar-benar lagi yang lagi pandemic kan, COVID, jadi ya lagi apa kita juga sempat kena COVID as a family, so jadi it was so overwhelming, jadi capek banget. Jadi kita yang kayak oke nggak apa-apa, we apa kasih iPad. And I feel like one thing to remember juga, I know a lot of parents these days udah tahu kalau misalnya screen itu emang nggak bagus untuk anak-anak, tapi there's I feel like there's also a time where you need to give yourself grace. Jadi kayak misalnya emang harus ngerti kalau emang ada there's a time emang uh, you just need some screen gitu untuk for your sanity gitu. Kalau nggak udah bisa gila kayaknya. Tapi setelah kita udah ngasih screen, karena kita waktu lagi kecapean and we realize how enak juga ya gitu, kita bisa breathe sebentar, bisa nafas sebentar gitu. Tapi abis itu pernah keterusan, jadi kayak anak-anak langsung udah. Dan karena anak-anakku juga aku sebagai orang dibanding Kristi, aku tuh juga lebih hyper dibanding Kristi. Sedangkan suami aku tuh yang kayak super duper 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 hyper. Jadi itu kita berdua as a husband and wife emang lebih hyper dibanding normal people, standard normal people. Jadi untuk anak-anak kita anak-anakku tuh tiga-tiganya super easily overstimulated gitu. Jadi kalau mereka tuh pakai screen sebentar aja tuh udah bisa langsung ngaruh banget ke perilaku mereka, ke apa their well-being gitu lah pokoknya. Jadi akhirnya kita bener-bener decide, oke, nggak lagi deh, nggak mau lagi. Kita kalau misalnya untuk orang yang udah terlanjur ngasih screen dan mereka menyadari, aduh anak-anakku udah nggak mau nih gitu, udah mau dibilang enggak pasti masih
masih tetap ngelawan, masih itu apa, it's never too late untuk stop them, I feel like gitu. Jadi akhirnya aku sama suami aku bilang udah nggak mau lagi, nggak mau kasih screen time, kalau nggak kita as parents juga capek karena for my kids when they're overstimulated mereka berantem terus, ngeluh terus, apa pokoknya short fuse gitu, kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit, jadi kan capek juga kan as parents kayak gitu. Jadi kita decided untuk benar-benar stop screen time. Kita cold turkey, benar-benar stop sama sekali, nggak tambah lama, dikurangin nggak dikurangin gitu. Kita benar-benar kayak nope, no more screen time. Kita semua iPad, semua ini kita umpetin di kamar gudang kita kunci. Terus kita bilang oke, there's no more. Oke, jadi setelah itu kayak mereka udah kebiasaan, jadinya udah lebih bisa nggak harus screen, bisa main bareng, bisa apa, mereka pakai imajinasinya, mereka bisa lebih suka baca bukunya mereka. Mereka all three emang suka baca, tapi setelah itu kayak we love how much they love books after no more screens. Jadi we love it. Dan mungkin yang bisa kita tambahin juga, emang ada research ya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu eh, emang nggak dikasih waktu untuk bosan. Hmm. Jadinya mereka nggak bisa cari apa yang mereka bisa lakuin gitu. Maksudnya kayak mereka otak mereka nggak dikasih kesempatan untuk nyari aktivitas. Jadi memang disaranin untuk ya udah nggak apa-apa anak itu bosan, karena dengan anak bosan mereka jadi lebih kreatif. Waktu mereka bosan mereka jadi terpaksa untuk mikir, oke, aku ngapain lagi ya untuk ngisi waktu aku. Ya atau kalau misalnya bosan mereka sambil bengong-bengong dan mikir-mikir, ya itu juga saat di mana imajinasi mereka mulai berkembang gitu, kayak bikin-bikin cerita sendiri, atau mikir-mikir habis ini mau ngapain, habis itu atau jadinya cerita-cerita sama kita gitu. Jadinya mereka jadi mencari-cari aktivitas kan yang mereka bisa lakukan. Kalau misalnya mereka nonton screen time terus, nggak pernah ada jeda. Apalagi kalau misalnya YouTube atau apa, ya mereka nggak ada jeda, begitu habis next episode langsung rolling rolling. Jadi kayak ya udah mereka sama sekali nggak ada jeda, nggak ada waktu untuk otaknya mencari kreativitas gitu. Iya. Wow, I really like yang kamu bilang waktu hari Selasa kemarin juga, izinkan anak itu bosen. Kayak tadi barusan juga bilang, biar dia belajar untuk kreatif kan, untuk dia berpikir gimana caranya untuk menghilangkan kebosanan aku ini gitu. Dan aku juga bersyukur banget, soalnya yang dia bilang tuh aku notice banget, teman-teman aku juga bilang anak tuh kayak sakau, kayak ketagihan sama social screen apa screennya gitu, screen time-nya, sampai itu kalau udah ya makan dulu langsung teriak histeris dan sebagainya. Itu kayak addiction yang agak aneh gitu kan. Kita nggak pernah anak diambil bukunya langsung nangis kayak gitu, ambil bonekanya langsung nangis kayak gitu, tapi ini nangisnya tuh aneh gitu. Nangisnya sebuah ketagihan yang sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi aku bersyukur sih kamu kayak cold turkey, artinya kayak berhenti total, karena banyak orang kayak kurangnya dikit nggak apa-apa, masa berhenti, mungkin mungkin paniknya berapa hari gitu, tapi lama-lama juga anak kan bisa adaptasi lebih cepat ya daripada orang dewasa gitu. So thank you for untuk makasih loh untuk jadi orang tua yang observasi juga perbedaan anak pakai sering-sering nonton sama waktu nggak nonton tuh apa, sehingga kita bisa memilih yang terbaik buat pertumbuhan mereka gitu. Dan semoga anak-anak juga punya imajinasi yang lebih besar lagi ya, karena kayaknya banyak usaha kita pun dalam kedewasaan kita berhubungan dengan imajinasi. Kayak kita mau masak aja ngehayal dulu mau makan apa, nanti jadinya seperti apa. Atau dalam usaha kita mau jadi arsitek, mau jadi dokter, atau mau jadi apa, kita juga punya cara untuk memandang luas yang kita nggak bisa lihat saat ini gitu, yaitu melalui pemikiran imajinasi kita gitu. So it's good that kita investasi itu dari masa kecil mereka ya, dengan mereka berpikir gimana caranya biar nggak bosen, mereka jadi anak-anak yang punya penuh dengan kreativitas. Tapi aku penasaran deh, untuk kalian berdua ya, apa sih tradisi atau rutinitas dalam iman keluarga yang kalian sukai, yang kalian sedang tanamkan dalam bentuk nilai-nilai Kristen kepada anak-anak ini? Apa suatu hal yang ya ya iman tradisi atau rutinitas iman yang kalian ajarin kepada anak-anak ini? Silakan Daniel, mau duluan? Oh, you can go, Sisi. Oh, oke. Em, aku nggak enak duluan terus.
Kan anak pertama, duluan lahir, Ya, duluan iya. sekolah, Nanti di duluan nanti semuanya. dikirain kayak selalu mau duluan. Oke. Em, oke, jadi kalau misalnya dari kecil yang kayak tadi dia udah sempet mention ya, kita suka banget baca sama anak-anak kita gitu. Jadi dari sebelum mereka pun bisa baca, mereka itu perkembangan apa namanya perkembangan bahasa mereka dimulai dari sejak mereka belum bisa baca dan kita bacain. Itu adalah salah satu faktor yang bisa menentukan kosakata mereka tuh bisa sebanyak apa waktu mereka itu udah toddler gitu, waktu balita. Nah, jadi dari buku bacaannya itu beragam ya, tapi dari kecil memang kita udah suka banget bacain juga apa namanya renungan gitu. Jadi Alkitab dalam bentuk renungan. Jadi so short kayak nggak butuh panjang-panjang, apalagi waktu mereka kecil. Kalau span fokus anak kecil itu di bawah 3 tahun tuh pasti hanya bisa 10 menit sebetulnya. Hmm. Di bawah 5 tahun, jadi 3 sampai 5 itu 20 menit yang mereka benar-benar bisa fokus banget. Nah, jadi ya udah kalau misalnya untuk renungan pun 5 sampai 7 menit tuh udah benar-benar oke banget karena ya itu adalah yang mereka bisa benar-benar serap. Kalau misalnya kepanjangan malah buyar fokusnya gitu. Jadi yang kita terapin ya benar-benar renungan-renungan pendek tapi rutin gitu. Jadi dan atau kalau misalnya kita tahu hari-hari sibuk kadang nggak bisa, ya udah dalam bentuk diskusi pun 5 sampai 7 menit itu juga akan ngebantu banget dalam menanamkan rutinitas dan jadi apa namanya menanamkan kepercayaan dan iman ya untuk sampai mereka sekarang udah dewasa. Maksudnya ya udah Jadi besar ya. um, Hmm. gitu. Iya. Dan satu lagi sih mungkin dengan cara berdoa bukan hanya di waktu bangun pagi hari, sebelum makan dan sebelum tidur. Dari waktu kita kecil tuh mama kita ngajarin kalau misalnya berdoa tuh adalah percakapan dengan Tuhan gitu. Jadi percakapan dengan Tuhan dan teman sendiri kan bukan di schedulein 3 kali per hari gitu. Nggak dijadwalin, oh mau bangun tidur, oke aku ngobrol dulu. Tapi kan kalau misalnya ngobrol kayak kita ketemu sama teman kita aja, ya itu kita pengennya ngobrolnya lama ya terus-terusan gitu. Jadinya Hmm. percakapan dengan Tuhan pun kita juga dalam sehari-hari di setiap waktu kita lagi kesusahan, aduh Tuhan boleh nggak tolong aku. Jadi gitu-gitu pun atau aku lagi nyetir aku sebel, aku bakal kayak, oh Tuhan, aduh, apa namanya, kenapa ya dia tuh kayak gini 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 gitu. Jadi kayak ngobrol. Jadi dengan mereka kayak gitu, dengar kita kayak gitu, mereka juga terlatih untuk berdoa dengan cara ngobrol gitu dan punya relationship jadinya dengan Tuhan. Wow. Wow, thank you for sharing that. Kita juga harus belajar ya ladies ya, walaupun anak kecil aja bisa pertama saat teduh menitnya tambahin aja bersama umur. Kita pun juga sama lah, kita boleh mulai 5 menit dulu, tambah lagi 10 menit, 15, 20, sampai lama gitu. Yang kedua, kita juga belajar untuk ngobrol dengan Tuhan. Bukan hanya menghampiri Tuhan dalam doa pagi, doa malam, doa makan. Tapi dalam keseharian kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. And thank you so much, Chrissy, for sharing that. Dea, what do you want to share? Ya, setuju banget kayak sering banget not only apa rutinitas untuk baca Alkitab mau renungan yang sama-sama kita terapin to my kids juga, and how we pray all the time about everything, jadi mereka selalu ikutin. Tapi yang aku bisa tambahin juga, kalau misalnya kita juga bisa tanamkan iman kalau misalnya mereka lagi uh, just through life gitu, kayak life experiences. Jadi kayak misalnya kemarin hari minggu lalu kita ada acara gereja, terus mereka ada prosotan, apa what do you call it, what do you call it sih, Bouncy Castle. bouncy castle ya. So ada yang perosotan yang gede gitu, yang apa, the blow up one. Terus kan yang main ini karena acara anniversary gereja, jadi nggak ada regulasi lah. So kayak heboh banget semua, all kids from all ages gitu main. Dari anak-anak yang gede yang udah preteen, sampai anak-anak yang kecil kayak anak-anakku yang masih toddler, yang masih umur 3, yang baru selesai jadi bayi gitu. Jadi kayak heboh kan satu ini, dan ada satu kejadian.
anak yang gede tuh mereka lagi heboh-heboh gitu nabrak Maui anak aku yang kedua. Terus pas aku dengarnya karena tiba-tiba Maui jerit teriak kenceng banget kayak wah gitu, dia nangis heboh. Terus kan aku langsung noleh, terus aku kan kayak manggil sini sini Maui sini gitu. Terus kan aku langsung peluk dia, langsung aku. Tapi setelah Maui datang ke aku complaining sakit ditabrak dan kaget dan semuanya itu, Asa yang sebagai kakaknya dia kayak dia berdiri terus dia bilang you just hurt my brother gitu. Terus dia marah, dia teriak terus kayak karena dia emosi trying to protect Maui, terus dia langsung juga langsung nangis gitu karena kan dia juga meluap-luap kan emosinya. Terus udah gitu kan aku langsung panggil langsung panggil dia juga. Terus abis itu jadi heboh nih mereka dua Maui heboh nangis kesakitan dan kaget, Asa heboh dia kesel gitu ada yang nyakitin adiknya dia. Udah jadi Maui udah tenang, terus Asa sampai lama tuh masih nangis nangis terus, jadi dia nangisnya technically lebih heboh daripada yang sakit gitu kan. Terus apa it's okay gitu. Karena setelah itu anak yang udah gak nyakitin mau itu dia datang sorry sorry ada apa ada anak yang mau trip me over jadi aku nggak lihat gitu. Terus dibilang sorry ya. Jadi ini anak udah datang udah apologize gitu kan. Terus si Asa tuh pokoknya masih bilang oh pokok dia masih marah-marah gitu. Terus udah sampai yang tadinya Mawinya udah sampai lari juga, dia udah ikut main prosotan lagi sampai akhirnya aku harus, dan ada orang banyak kan namanya juga acara anniversary, jadi aku harus bisik-bisik, aku deketin Asa, aku bilang Asa it's okay, dia udah minta maaf gitu kan. Tapi dia nyakitin mau aku tuh udah sampai aku sebel banget, aku keteriak dia gitu-gitu kan, dia udah masih emosi banget. Terus aku bilang oke oke, jadi aku biarin dia have this emotion, tapi setelah udah 5-6 menit udah kelebihan juga gitu kan, kayak oke that's enough. Jadi aku bilang Hasan it's okay gitu. Terus dia udah minta maaf, terus dia bilang enggak tapi aku sebel banget ya, pokoknya masih meluap-luap emosi dia. Akhirnya the thing that calm him down, aku bilang ke dia yang dia bisa tenang tuh, akhirnya aku bilang Asa kan dia udah minta maaf. Kalau misalnya Asa minta maaf, mama sama papa maafin Asa nggak? Terus dibilang iya. Tuhan Yesus maafin Asa nggak? Iya. Terus kan kita kan sayang Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Kalau misal Tuhan bisa ampunin kita juga bisa ampunin anak lain. And so like kita in all life situations kita bisa bawa lagi ke apa ajaran Alkitab, kita bisa bawa ajaran how Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus selalu maafin kita. Jadi not only with prayer but with your walk in life juga gitu. Kalau mereka lagi ngelewatin semua masalah, kita bisa bawa lagi ke ajaran Alkitab, kita bisa bawa lagi ke how God loves us, cares for us, forgives us gitu. Kita bisa bawa balik lagi ke situ. Jadi I feel like mm, semua yang mereka bisa laluin, whether happy, whether sad, kita juga bisa bawa lagi. Oh kita 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 lagi apa papa mama lagi diberkatin, kita dapat persembahan kasih misalnya, terus mereka bisa wow, kita juga share with them gitu. Kalau misal Tuhan lagi berkatin kita, terus kalau kita lagi susah gitu misalnya, kita bilang oh misal mereka kita ke mall, mereka minta beliin mainan, terus kita jujur aja ke mereka, aduh kita lagi nggak ada nih gitu. Terus kita bilang terus mereka bilang tapi kan kita mau gini gini gini, dan aku sama Marisol ingetin kalau misalnya kita ya nggak apa kita berdoa aja, nanti kalau misalnya udah waktunya Tuhan kasih, Tuhan selalu cukupin gitu. Dan kita selalu bilang kayak kalau misalnya mereka lagi jealous gitu, oh gila temen aku di sekolah di rumahnya punya kolam renang loh, kok kita enggak ya gitu kan. Mereka anak-anak juga sering banget compare each other gitu kan. Terus kita selalu bilang itu nggak apa-apa gitu, emang itu berkatnya mereka gitu. Kita sadar nggak kalau kita nggak pernah nggak ada makanan di meja, sadar nggak mungkin kita mungkin nggak punya semua ini, kita nggak punya yang teman-teman kamu punya, tapi kita selalu dicukupin sama Tuhan, Tuhan selalu kasih kita ini tuh nih, jadi semua yang kita lakuin apa yang lewatin di hidup, try to include anak-anak juga. Jadi langsung ajarin mereka kalau kalau ini Tuhan tuh kasih kita segini, ajarin tentang generosity, ajarin tentang percobaan hidup gitu. Jadi kita udah bisa langsung include mereka dari awal, dari kecil, jadi mereka ada iman juga pas gedenya gitu. Jadi kita harus include mereka dengan semua kehidupan ya. Jadi kayak kita bilang kan kita harus ngajarin murah hati, ngajarin mereka harus harus mengampuni, dan semua itu dari kecil, dari kehidupan sehari-hari. Jadi kelas tuh nggak cuma di hari Minggu, tapi kelas iman tuh setiap hari dalam interaksi mereka dengan sesama maupun dengan orang di rumah gitu ya. Ya. Tapi kalau kalian ini kan kalian bertumbuh di keluarga yang cinta Tuhan.
seandainya nih ada ladies di tempat ini atau nanti yang dengerin di online, mereka nggak bertumbuh dalam keluarga Kristen, mereka baru jadi Kristen gitu karena pernikahan atau mungkin mereka juga baru atau mereka juga menikah dengan orang yang nggak seiman gitu. Gimana caranya untuk apakah is it too late atau mereka masih bisa mengajarkan kepada anak mereka di usia mungkin 8 tahun, 9 tahun baru pertama kali ngajarin mereka Alkitab, baru ngajarin pertama kali berdoa gitu. Masih bisa nggak sih umur kayak 8, 9, 10? Apa memang harus mulai dari awal sekali atau masih bisa untuk anak itu tetap bisa belajar dengan iman walaupun di rumah ada dua kepercayaan berbeda gitu? Ya, menurut kita sih benar-benar nggak ada kata terlambat banget ya dalam mengenal Tuhan, dalam membangun relationship gitu sama Tuhan. Semuanya itu kayak, iya, kayak bisa mulai kapan aja. Dan kalau misalnya kita sebagai orang tua pun belum di tahap dimana kita tuh benar-benar mature Christian ya, Kristen yang sudah matang, ya berarti menurut aku itu adalah kesempatan yang baik buat kita belajar bersama sama anak-anak kita gitu. Jadi eh, s- bukannya kita yang sebagai mengajari mereka, ya kita belajar bersama jadinya sama mereka. Dan sebagai aku dan I'm sure aku Dea Trisi pun sebagai Kristen yang sudah matang masih banyak banget yang bisa dipelajari juga gitu dari Alkitab, dari kita sharing dengan anak-anak kita pun selalu ada aja angle-angle baru yang mereka ajarin gitu ke kita. Jadi kita semua pun masih sama-sama belajar sih gitu. Jadi benar-benar nggak ada kata terlambat untuk mulai memperkenalkan anak-anak dengan Tuhan dan untuk diri kita sendiri juga untuk lebih mengenal Tuhan. Dan apa meski kita juga punya banyak teman waktu kecil juga ada yang papanya kepercayaan beda. Terus kita sendiri both apa our mom kan keluarganya dari keluarga Muslim, and when she met my dad apa papa kita ajak dia ke gereja terus dia jadi percaya Tuhan. Terus suami aku as you all know dulu juga Diana Nasution keluarganya um, keluarganya Diana Nasution kan juga semua Muslim, tapi I feel like tetap mama aku juga mama kita ngajarin juga gimana caranya waktu dulu kita waktu kecil inget banget kayak both aku sama Kristi kayak bingung banget gitu kayak ngomong ke mama kita kok tapi kok sepupu kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, gimana caranya kita nanya kok yang ti nggak percaya sama Tuhan Yesus. Terus kita dulu waktu kecil juga ceritain sama our grandma kayak yang ti kayak yang ti kenal nggak Tuhan Yesus, yang ti tahu nggak kok waktu dia buku Alkitab. So I feel like kalau misalnya emang kepercayaan beda, anak-anak tuh bisa jadi such a light gitu, bisa jadi yang menangin ke banyak orang juga untuk percaya Tuhan. Jadi jangan jangan pernah kecil hati, selalu uh, I mean kids can do amazing things gitu kayak meskipun mereka tahu banyak yang nggak percaya kayak both our kids ya sisi kita anak-anaknya bukan yang ke mereka bukan ke apa namanya sekolah Kristen gitu. Jadi emang teman-teman mereka juga banyak yang dari kepercayaan beda, dan both Mario and I juga merasa meskipun aku sama Krisi dulu waktu kecil sekolah Kristen dari kecil sampai SMA sampai kuliah juga kita di tempat Kristen, tapi kita juga menyadari how blessed we are to go through that, tapi juga menyadari ada lesson juga yang mereka bisa uh, appreciate being around other people yang dengan kepercayaan beda. And I feel like just keep going gitu meskipun sometimes it's hard, keep praying, tetap berdoa, tetap tanamkan semua iman-iman karena meskipun kepercayaan beda whatever it is, Tuhan selalu bantu, Tuhan selalu ada untuk kita. I'm so glad kalian memberikan kontras ya bahwa ada keluarga terdekat kalian yang juga beda kepercayaan tapi iman bertumbuh dalam pernikahan maupun pengenalan akan Tuhan gitu. Iya, terima kasih loh for sharingnya. Nah, as a closing, sebagai penutup, aku pengen nanya sama kalian berdua, jika kalian bisa memberikan satu nasihat kepada ibu-ibu di sini atau calon ibu di sini, bagaimana cara membesarkan anak
apa sih yang kalian ingin sampaikan? Ini agak bisa lebih lamanan dikit ya. Jadi apa yang kalian mau kado nasihat bagi kami semua yang single, yang akan jadi ibu ataupun yang sudah jadi ibu? Oke, akhir-akhir ini aku lagi diingetin lagi sih untuk kita itu apa namanya, even kalau misalnya kita tuh sibuk, super sibuk ya sebagai ibu, pasti kita semua sibuk, pasti kita semua harus juggling banyak banget hal gitu ya dalam hidup kita, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, kerjaan gitu. Tapi lagi diingetin lagi kalau misalnya penting banget waktu untuk quality time sama anak-anak gitu. Even kalau misalnya cuman ada 15 sampai 30 menit per hari, itu tuh udah cukup banget dibanding sama sekali enggak. Nah, kalau misalnya quality time itu ya benar-benar fokus ke mereka aja gitu jadinya. Em, Maksudnya kayak jadi kalau misalnya kita bisa dalam 2 hari sebelum ini udah bisa plan plan semua meeting di kantor, itu dijadiin juga dalam kalender gitu. Jadi dijadiin juga schedule yang tetap dan rutin untuk spend time 30 menit sama masing-masing anak. Misalnya kalau misalnya ada 2 anak ya jadi 30, jadi 1 jam fokus time 30 menit masing-masing. Kalau misalnya cuma ada itu tuh udah bener-bener ngebantu banget apa namanya dalam relationship mereka dengan kita, apalagi mereka lagi masa-masa pertumbuhan yang kayak gini gitu ya. Bener-bener golden age banget untuk ya mereka adalah caranya dengan quality time gitu sama kita. Kalau misalnya pas lagi waktunya udah lebih senggang, weekend bisa kayak go on longer dates. Jadi kayak kencan sama anak kita gitu, ajak mereka eh, pergi berdua cuman es krim, misalnya beli es krim, nanti sama anak yang satu lagi ngeliat-ngeliat Lego. Maksudnya nggak harus hal-hal yang super mahal juga, cuman kayak window shopping tapi sambil ngobrol juga untuk mereka pasti mereka udah apresiasi banget gitu. Dan kalau misalnya pas udah ada waktu yang lebih dan waktu yang lebih banyak lagi dan misalnya ada berkat yang lebih banyak lagi, boleh banget dijadwalin pergi sama satu anak aja, misalnya kamu dan suami kamu pergi dengan satu anak aja, spend time bener-bener dengan anak itu gitu. Jadi dia pun juga merasa dia diapresiasi sebagai human being sendiri tanpa dia sebagai kakak adik atau sebagai mereka adalah sibling gitu kan. Karena mereka kebiasaan dilihat bareng-bareng anak-anak, oh ini aku adalah anak-anaknya mama dan papa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita spend time kamu suami dan satu anak paling nggak 1-2 hari atau staycation 1 malam, mereka juga jadi bisa belajar untuk ya udah aku dilihat dan disayang sebagai diriku sendiri, bukan sebagai perbandingan dengan sibling gitu. Jadi itu sih yang lagi aku baru-baru ini di reminder dan lagi coba terapin juga, lebih 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 konsisten dan lebih ya lebih intentional. Wow, powerful. Thank you so much for sharing. Wow. Dea? Mine goes really well. Pas banget Kristi ngomong kayak gitu. Aku juga mau nambahin, aku diingetinnya juga tapi beda. Kan karena aku anak ketiga dan nggak ada bantuan, uh, a lot of semua fokus aku kebanyakan dan terlalu sering untuk anak-anak kan, maksudnya benar-benar mereka lagi emang lagi fase itu dan emang waktunya lagi emang ya ngurus anak gitu. Tapi aku sering juga kayak sering mikir kalau udah malam-malam udah tidur, udah capek gitu, semuanya udah tidur, dan saya cuman sendiri yang terbangun, aku kayak mikir, aduh, uh, I feel like I didn't give aku nggak spend enough time sama Mario gitu. Jadi I feel like it's also a good reminder untuk kita sebagai ibu untuk selalu juga kasih waktu untuk suami kita karena emang emang lagi fase hidup kita untuk ngurus anak, emang lagi harus emang itu fokus kita, tapi juga kita harus selalu ingat kalau misalnya hubungan kita sama suami kita emang nggak bagus, itu juga bukan hmm, kesaksian yang bagus untuk anak-anak kita karena kan mereka ngeliat hubungan selalu dari keluarga dulu kan, mereka ngeliat oh jadi gini tuh caranya, uh, this is how apa laki-laki treat
wanita tuh kayak gini gitu kan, mereka selalu lihat itu dari rumah. Tapi kalau misalnya kita hubungan kita sama suami kita juga nggak bagus kan, it's not a good example gitu kan untuk anak-anak kita. Jadi I feel like that's also a good reminder, meskipun kita lagi sibuk-sibuknya kita sama anak-anak, not only kita harus ngasih luang waktu untuk anak-anak sendiri-sendiri supaya mereka juga merasa they're valued, mereka important, mama papa sayang kita, tapi kita juga harus ingat hubungan kita sebagai papa mama suami istri itu juga sangat-sangat penting untuk menjalin hubungan itu tetap baik dan benar dan bagus gitu. Kalau enggak anak-anak juga jadi terlantar ya, akhirnya. Wow, powerful. I love betapa kalian melengkapi satu dan lainnya, karena Christy bicara bagaimana kita bisa membuat anak itu merasa spesial dengan membagi waktu khusus buat seindividual anak-anak ini. Jadi waktu bersama hanya berdua, biar setiap anak merasa dia adalah anak tunggal untuk sehari aja. Mungkin kayak waktu Christy bilang bahasa Inggris, ulang tahunnya mereka, atau keseharian mereka bisa jalan dan sebagainya. Terus juga dia tambahkan juga ini penting banget, karena kita selalu banyak wanita fokus kepada anak tapi lupa kepada suami gitu. Jangan sampai suami kita merasa tersingkirkan oleh karena kehadiran seorang anak gitu. Jadi please, quality time dengan suami Anda juga sangat penting. Jadi quality time dengan anak, quality time dengan suami itu sangat penting gitu. Jadi kita berharap saat kita melihat anak-anak ini bertumbuh, keimanan kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin bertumbuh. Semoga badan kita nggak bertumbuh ke samping ya, terlalu banyak. Tapi yang pasti pertumbuhan kita tuh harusnya bernilai kekekalan, memuliakan Tuhan, dan membawa kebaikan bagi sesama. So ladies, sebagai penutup, kita akan tutup dalam doa dulu. Kalau ada satu dua pertanyaan kita boleh tanyakan, tapi kalau enggak kita bisa tutup kelas ya saat ini juga. Oke, so thank you so much Christy dan Dea untuk inspirasi, untuk wisdomnya, untuk membantu kita semua untuk berpikir lebih dalam lagi akan bagaimana bisa menjadi pribadi yang menginvestasikan hidup kita untuk pertumbuhan dan kebaikan anak-anak di sekitar hidup kita. I don't know, can you hear the sounds background? Ada rumah lagi dibangun sebelah rumahku. Ribut nggak? Nggak ya? Nggak kedengeran? Oke, puji Tuhan. Oke, saya akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini kami bisa belajar bagaimana cara kami bisa bertumbuh bersama dengan anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya Tuhan yang indah dalam pertumbuhan iman kami. Engkau mengirim Roh Kudus untuk menambah-nambahkan apa yang kami perlukan dalam perjalanan iman maupun dalam pertumbuhan hidup kami di dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan biarlah sesama kami pun merasakan kebaikan karena hadirat-Mu dalam kehidupan mereka juga. Tuhan, hamba ingin berdoa, mengucap terima kasih Tuhan, Engkau mengirim dua pembicara yang handal, yaitu Christy dan Dea Tuhan, dalam pengalaman hidup mereka, dan mereka bertumbuh dalam iman dari masih kecil hingga dewasa, sampai mereka menjadi seorang ibu dan istri. Mereka menceritakan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih segala investasi yang mereka berikan selama 2 minggu terakhir. Kiranya Kau selalu dipermuliakan dan Kau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati Chrissy dan Jojo, Kamil dan Journey, keempat orang ini Tuhan, keluarga mereka Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan mereka dan melebihi dari apa yang mereka harapkan. Berkati juga Tuhan, Dea dan Pastor Mario, untuk Asa, untuk Mawi, untuk Diana. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau saat ini juga mereka sedang mengalami, anak-anak mengalami kesehatan Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh Tuhan, dalam kasih Kristus mereka merasa sukacita berlimpah. Tuhan, untuk kami semua di tempat ini, untuk setiap wanita yang punya anak Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan untuk bisa menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang mengerti bahwa mereka perlu menginvestasikan iman bagi anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk suami-suami mereka, agar suami bisa menjadi suami yang siaga, yang cekatan, yang berpartisipasi dalam pertumbuhan iman maupun kehidupan setiap anak-anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di dalam ruangan ini maupun nantinya yang mendengar, berkati mereka juga Tuhan, mereka bertumbuh dengan teman-teman yang tepat, mereka bertumbuh dalam iman, mereka bertumbuh dalam fisik, mereka sehat, dan mereka akan terus-menerus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dari masih kecil sampai besarnya. Berkati juga Tuhan lingkungan besar kami, opa-oma mereka, orang tua kami Tuhan, sister brothers kami Tuhan, semua yang menjadi keseluruhan dari pertumbuhan anak-anak di sekitar kami. Berkati mereka,
Biar mereka cinta dan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi teladan yang indah bagi anak-anak kecil ini semuanya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk generasi yang takut akan cinta dan cinta akan Tuhan, generasi yang akan melakukan hal yang hebat di kedepannya, generasi yang sungguh-sungguh akan Tuhan pakai secara dahsyat untuk membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini, Tuhan. Kami berdoa untuk generasi-generasi yang memprioritaskan hidup benar dalam kehidupan mereka. Generasi seperti Daniel di Alkitab, seperti Yusuf di Alkitab, generasi-generasi yang hebat Tuhan, seperti Yosia dan semuanya yang hebat-hebat di Alkitab Tuhan, biar menjadi generasi anak-anak hebat yang akan kami bantu mereka bertumbuh dalam iman dan mereka menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap ladies tempat ini, berkati kami, urapi kami, dan biarlah kami dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terpujilah Engkau, kami ucap syukur dan percaya Yesus telah menjawab doa kami di waktu Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.